Dan pemirsa, kami juga sudah bersama dengan narasumber kami, Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Selamat pagi, Mas Heri. Selamat pagi, Mas Heri. Tadi kita lihat sama-sama bahwa tim dari kuasa hukum Peggy Setiawan sudah bersiap untuk menghadapi sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ini. Mereka sudah optimis menyiapkan 35 lembar permohonan yang akan dibacakan dalam sidang dan juga ada saksi kunci yang disiapkan untuk sidang hari ini. Bagaimana tanggapannya, Mas? Ya, bicara tentang permohonan sebenarnya bukan masalah kuantitas ya. Jadi mau 35 mau 100 juga silahkan saja. Tapi yang penting adalah apakah semua dalil itu kemudian dapat dikunci, dapat dipertanggungjawabkan dengan menghadirkan bukti-bukti yang mendukung ke arah sana. Maka kita akan berbicara tentang bagaimana mendalilkan sesuatu dengan bukti fakta yang kemudian tidak terbantahkan nantinya. Apakah ada keterangan saksi yang mendukung terkait dengan dalil yang disampaikan atau tidak. Bahkan jika diperlukan kemungkinan ada keterangan ahli yang kemarin juga sebenarnya beberapa hari yang sebelumnya sudah disampaikan oleh pihak kuasa hukum dari Peggy Setiawan akan menghadirkan saksi dan ahli tadi. Nah, sejauh mana saksi itu dihadirkan berkaitan dengan relevansi perkaranya Peggy Setiawan. Apakah dia satu memenuhi kualitas dari keterangan saksi, dia melihat, mendengar dan mengalami sendiri satu perbuatan pidana tersebut sesuai dengan apa definisi saksi yang ada dalam KUHP yaitu pasal 1 angka 26. Maka ini menarik menurut saya, perlu kita perhatikan ya. Apalagi ini kan tanggal 1 Juli bertepatan dengan Hari Bayangkara. Ya, kita harapkan polisi tetap menjadi institusi yang profesional, kemudian mencintai dan dicintai masyarakat. Nah, momentum dari pra-peradilan Peggy Setiawan ini dapat digunakan sebaik-baiknya oleh Polri untuk menunjukkan sikap bahwa tidak ada abuse, tidak ada kesewenang-wenangan dalam konteks penyelesaian kasus atau penegakan hukum di kasus Peggy. Maka penetapan tersangka Peggy Setiawan ini harus dijawab dalam jawaban termohon dengan singkat, padat, dan jelas. Jadi kalau menurut saya hakim juga tidak selalu akan melihat itu dari banyaknya dalil. Tapi apakah itu fokus dan kemudian bisa meyakinkan hakim dengan sekali lagi didukung oleh bukti-bukti yang ada, Mbak Andi. Begitu. Baik, Mas Heri, kita ketahui bahwa sidang hari ini merupakan yang kedua setelah ditunda pada 24 Juni lalu karena Polda atau pihak tergugat ini, Polda Jabar, tidak hadir. Nah, hari ini, kalaupun tidak hadir, hakim menjanjikan sidang akan tetap berlangsung. Bagaimana tanggapannya, Mas? Ya, memang harus ada ketegasan ya, bahwa harus ada titik dalam perkara ini, harus ada titik terang atau titik temunya. Maka penyelesaian lewat sengketa dalam konteks ini adalah permohonan pra-peradilan harus menghadirkan kepastian hukum bagi Peggy Setiawan terutama ya. Karena dalam konteks ini yang dikenai tindakan-tindakan penangkapan, penahanan yang itu termasuk dalam konteks adalah pembatasan hak asasi manusia, itu adalah Peggy Setiawan. Maka tentunya hak-hak tersebut harus segera dipulihkan jika memang bukan beliau yang melakukan tindak pidana tersebut. Maka nggak boleh ini diperlambat sedikit pun dengan alasan apapun, bahkan dengan menggunakan ketentuan KUHP pasal 82 ayat 1 huruf D kalau saya nggak salah, agar kalau seandainya pokok perkaranya sudah disidangkan di pengadilan negeri, sudah diperiksa, dalam hal ini mungkin sudah dibacakan dakwaannya, maka gugur pra-peradilannya. Makanya kita tidak mengharapkan hal itu. Kita ingin bahwa ini adalah uji tanding dalam hal pembuktian yang menegakkan fair trial ya. Bahwa dalam konteks ini masing-masing pihak punya hak hukum untuk kemudian mempertahankan dalilnya, bahwa keyakinan dari pihak penyidik, asumsi awalnya adalah ada kesalahan dari Peggy Setiawan. Bahkan tidak main-main, kalau nggak salah konferensi pers yang lalu itu dikatakan Polda Jabar, Peggy Setiawan ini kan otak pelakunya. Kalau saya tidak salah mengutip dari hal itu ya. Maka pertanggungjawaban pidananya besar dan peran dari Peggy Setiawan ini pun besar juga. Nah, bagaimana kemudian itu dikonstruksi secara baik, secara teliti, cermat tadi, dan jelas lengkap juga dalam penjelasan atau jawaban dari pihak termohon dan juga dalam keterangan-keterangan yang akan diuji nanti di pembuktian dalam pra-peradilan ini sampai pada nanti akan ada penetapan pembacaan putusan oleh hakim tunggal tadi, begitu. Apakah semua sidang pra-peradilan itu muaranya adalah membatalkan status tersangka? Kalau kita mengacu pada ketentuan KUHP, Mbak Andi, pasal 77 sampai 83 KUHP yang melingkupi
dari pra-peradilan, objek pra-peradilan itu tidak satu-satunya tentang penetapan tersangka. Ada bicara tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penuntutan, ganti kerugian dan rehabilitasi, bahkan di sana diatur. Nah, belakangan kemudian putusan Mahkamah Konstitusi 21 PUU 12 Romawi tahun 2014 itu menambah objek perluasan pra-peradilan. Yang berkaitan dengan Mbak Andi sampaikan tadi adalah penetapan tersangka. Awal dari penetapan tersangka ini banyak hiruk pikuk ya, banyak orang yang pro dan kontra. Karena pro-nya berkaitan dengan penetapan tersangka ini adalah awal mula. Tadi saya katakan ada pembatasan hak asasi manusia. Kemudian kadang ketika itu diberikan seutuhnya pada salah satu lembaga, katakanlah Polri, dan tidak bisa di-challenge, ini bisa jadi kemudian disalahgunakan. Saya gunakan istilah abuse tadi, menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki. Karena penetapan tersangka ini pintu masuk awal orang untuk menjalani proses peradilan pidana, maka ini perlu sebenarnya di-challenge di awal. Maka sistem peradilan pidana kita kemudian membuka ruang tadi lewat putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah di-challenge di sana dan diputuskan menambah objek perluasan pra-peradilan. Kemudian penetapan tersangka ini dapat kemudian diuji. Nah, batu ujinya adalah di sidang pra-peradilan. Maka kalau ternyata dia tidak sah dalam hal penetapan tersangka, bisa saja berhenti kasusnya. Tapi sayangnya dalam beberapa hasanah praktik pra-peradilan, kadang ini tidak diikuti secara secara rigid dan runtut begitu ya, dan tegas untuk mengatakan bahwa kalau sudah ada putusan pra-peradilan menetapkan tidak sah penetapan tersangka, maka tertutup peluang lain untuk kemudian diajukan kembali perkara ini menjadi penetapan tersangka yang baru lewat sprindik yang baru. Tapi di beberapa case, di beberapa kasus, kalau saya nggak salah bahkan Setia Novanto itu kan pernah juga menang di pra-peradilan lawan KPK, kemudian dibuatkan sprindik baru dan sekarang sudah menjadi terpidana. Nah, maka hal ini yang kemudian menjadi gap kesenjangan antara teori dan praktik dalam pra-peradilan. Baik Mas, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan terkait ini, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.